Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bersua kembali kita pagi hari ini untuk menyambung si kajian kita dengan tajuk Tafakkur Ulil Albab. Ayat yang ketiga dalam nota dalam buku ini, muka surat 5, yang telah kita pelajari beberapa siri sebelumnya. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik, walaupun belum seberapa uraian dan penjelasan tentang ayat tersebut. Saya ingin menekankan di sini bahwa salah satu daripada ayat yang paling jelas, paling terang dan paling nyata memberitahu kepada kita tentang siapa ulul albab itu, yakni ayat yang ketiga ini, tepatnya surah Ali Imran 190-191 yang telah kita pilih beberapa siri sebelumnya. Bagi saya pribadi, inilah ayat yang paling nyata, paling terang, paling jelas memberitahu kita siapa mereka, ulul albab itu. Bagaimana cara untuk kita mencapainya. Karena dalam dua ayat ini, seperti yang kita telah jelaskan sama,
Ulul albab yakni orang yang telah berjaya satu hari menggabungkan dua kekuatan yang Allah anugerahkan pada dirinya. Kedua-dua kekuatan, yang satu namanya kekuatan tafakkur dan yang satu kekuatan tadzakkur. Yadhkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tafakkur dan tadzakkur, dua kekuatan besar yang telah bersinergi, yang telah dapat disinergikan di dalam kehidupan seseorang. Itulah ulul albab. Walaupun saya sering mengatakan kedua-dua kekuatan ini boleh dibezakan, tetapi jika kita mau mencapai tingkatan ulul albab, kita tidak boleh memisahkannya. Perbezaannya sangat jelaslah. Daripada perantinya pun, daripada alatnya pun berbeza. Tafakur ya menggunakan peranti alat hipokampus kita. Sedangkan tadzakur menggunakan, memberikan peranan lebih kepada amigdala kita. Tafakur berfikiran logis, logik, bedakan fakta, kajian ilmiah. Sementara tadzakur ini lebih memberikan ruang kepada rasa, penghayatan. Tafakur objeknya yakni ciptaan. Sementara tadzakur, kalau tafakur objeknya ciptaan, tadzakur objeknya yakni yang mencipta. Dan pada siri yang terakhir, minggu yang lalu, saya telah jelaskan tingkatan-tingkatan orang yang dapat menggabungkan kedua ini. Tingkatan yang paling rendah, yakni kesadaran indrawi itu. Dia melihat yang nampak hanya berdasarkan matanya, telinganya, dan lebih dari itu. Sehingga hanya boleh bezakan itu merah, itu biru, itu pokok, itu batu, itu rumah, itu lembu, itu kambing. Itu kuning, itu hijau. Itu saja. Lalu perasaannya timbul suka dan tak suka. Oh, saya suka itu, saya suka ini, saya tak suka itu, saya suka ini. Saya suka yang manis, saya tak suka yang masam. Itu saja. Dan ini gabungan antara tafakur dan tadzakur yang paling rendah. Dipanggil kesadaran indrawi. Ada yang lebih tinggi, kesadaran intelektual. Dia sudah mulai memikirkan, bukan hanya sekadar melihat hujan turun, tapi sudah melihat, mulai ingin tahu bagaimana prosesnya. Sehingga berlaku turun hujan. Apa kesannya setelah turun hujan? Apa yang berlaku terhadap alam semesta jika tak turun hujan? Sudah mulai memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dia tidak hanya melihat dengan matanya, lalu disimpulkannya. Oh, matahari rupanya sama aja besarnya dengan bulan. Ya, itu kata mata. Oh, rupanya matahari sama aja dengan bulan bergerak dari timur ke barat hari-hari. Itu kesimpulan mata. Kesadaran intelektual lebih tinggi daripada itu. Rupanya setelah dikaji, oh, rupanya saiz bulan matahari tidak sama, fungsinya tidak sama.
Garis orbitnya tidak sama. Bahkan yang selama ini diyakini ia bergerak dari timur ke barat, mengelilingi bumi, rupanya malah berlaku sebaliknya. Bumi yang mengelilinginya. Sudah mulai mengkagum dengan betapa teraturnya ciptaan Allah. Sudah mulai tinggi kesadarannya. Nah, di situ kesadarannya, tadakurnya tidak hanya setakat suka tak suka. Bukan masalah suka tak suka. Karena keinginan untuk mengetahui sangat tinggi. Bukan hanya melihat ini mangga, ini langsat, ini manis, ini masam. Tapi dia sudah punya keinginan yang lebih tinggi, kenapa manis, kenapa masam. Jadi perasaannya sudah lebih tinggi, bukan segera masalah suka tak suka. Jadi sudah mulai tinggi. Tapi malangnya ada yang hanya berhenti di setakat itu. Memahami keteraturan alam semesta, tak lebih daripada itu. Sementara yang lain lebih beruntung. Ciptaan yang begitu sempurna, teratur. Jutaan, bilion planet, bilion galaksi. Sangat teratur, tidak ada pelanggaran yang berarti. Tentulah ada yang mengaturnya. Dari mana segala-galanya ini wujud? Bagi yang pertama, yang mengatakan ia ada dengan sendirinya. Kalaupun ada yang mengadakan itu disebut tiada. Khalaqahul adam katanya. Jadi sesuatu yang tidak ada mampu mengadakan sesuatu jadi ada. Nah, itu pelik. Sementara orang yang kesadarannya lebih tinggi, yang beragama, ya ini memang asalnya tidak ada. Tapi diadakan oleh dia daripada tiada. Sehingga rasa kagumnya bukan hanya tertumpu kepada keajaiban ciptaannya, tapi sudah mulai fokus kepada kebesaran yang menciptanya. Nah, itu sudah mulai meningkat, jadi kesadaran spiritual. Tadzakurnya sudah mulai meningkat. Sudah mulai kagum. Yang dikatakan dalam ayat ini, melihat apa saja, karena sudah memahami sunnah yang Allah tetapkan padanya, dia ucapkan, ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila. Subhanak, subhanak. Nah, itu sudah ulul albab itu. Saya ulangi, itu masalahnya bukan hanya suka tak suka. Melihat ciptaan Allah bukan hanya suka tak suka. Bukan hanya bergantung pada selera. Melihat alam semesta bukan hanya masalah hebat atau tak hebat. Tapi sudah melihat semuanya dicipta penuh dengan ketelitian, penuh dengan hikmah, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang ada yang sepatutnya tidak ada, atau sesuatu yang tidak ada yang sepatutnya ada. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta batila. Bukan hanya semasa melihat turunnya hujan. Ketika melihat kemarau panjang pun ma khalaqta hadza batila. Bayangkan. Bukan hanya ketika melihat bumi yang menghijau, subur, tumbuh pelbagai tumbuh-tumbuhan. Sedap mata memandang. Ketika berlaku tsunami, gempa bumi, gunung api meletus, banjir besar, kebakaran, hutan.
petir menyambar, puting beliung. Dia tetap kata, ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Karena dia benar-benar melihat bukan dengan pikirannya, tapi dengan basirah hatinya. Ini semua bukan sia-sia. Ini kerja kerja Allah yang maha hakim, yang maha rahim, yang maha latif. Tidak mungkinlah dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Dia buat kerja sia-sia. Biyadikal khair. Di tanganmu kebaikan. Itu sudah sangat tinggi itu. Itu ulul albab. Tapi masih ada peluang untuk ditingkatkan. Dan kemuncaknya kesadaran tauhid yang saya pelajari. Karena berfikirnya, tadzakurnya sudah semakin dalam, makin intan lagi. Tiba-tiba, ya, alam dilihat secara makro memang berbeza-beza. Tapi kalau alam diteropong lebih kepada yang mikro, makin kecil, makin dikecilkan, lah rupanya berasal pada benda yang sama. Rupanya asalnya sama bila lihat daripada skala yang lebih mikro. Bila kaji kepada unsur terkecilnya, sel. Lebih kecil lagi kepada atomnya. Atom lebih kecil lagi berasal atomiknya, kepada kuaknya. Lah rupanya semuanya sama. Serba satu. Subhanallah. Semuanya serba satu. Itu satu hal. Ditambah lagi, semuanya bertasbih. Memuji, menyucikan. Dan objek yang disucikan, objek yang dipuji, satu. Huwallahu ahad. Semua daripada yang satu, semuanya menuju pada yang satu. Itu kesadaran tauhid. Itu ulul albab tingkat tinggi. Saat itu dia tidak merasa satu-satunya di bumi. Jika ia sedang berzikir, sedang memuji Allah, sedang menyembah Allah, dia tidak merasa dialah satu-satunya makhluk yang memuji Allah. Dia hanya merasa salah satu dari sekian triliun ciptaan Allah yang juga sedang memujinya. Indahnya luar biasa. Satu lihat. Ya, setiap gambar dalam Quran seperti Nabi Daud yang saya jelaskan tempoh hari. Kita hanya boleh bayangkan bagaimana ketika kita sedang menyembah Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan kita dapat merasakan semua ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita pun sedang menyucikan Allah sebagaimana kita, walaupun caranya boleh berbeza-beza. Indah tak indah alam kalau seperti itu. Jiwanya pasti tenang. Jiwanya pasti mutmainnah. Tidak lagi la khaufun alaihim wala hum yahzan. Jemaah sekalian, saya persilakan pada jemaah sekalian untuk mengkaji terus. Khasnya ayat yang ketiga dalam buku ini, Ali Imran 190, 191. Tolong buat kajian terus. Sebab terus terang apa yang saya sampaikan pada situ hanya sekelumit sedikit saja ada maksud. Tiap hari saya pernah nyatakan ayat ini diberi komen oleh Rasul. Selepas baginda menerima ayat ini, jangan lupa komentar Nabi. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membacanya. Dan dia tidak mau merenungkan, memikirkan isi kandungannya. Sumaknya sangat dahsyat isinya.
sangat dahsyat. Karena orang boleh sampai peringkat kesadaran tauhid. Yang ada hanya satu. Bila orang sudah sampai peringkat itu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu bukan hanya ucapan, tapi benar-benar praktikan dan dirasakan dalam hidup. Tidak ada aktivitinya, tidak ada perbuatannya, tidak ada kehendaknya, tidak ada kemauannya, kecuali hanya untuk atau kerana dia. Dia tidak rela memberikan sedikit pun amalnya kepada selain dia. Ulul albab yang luar biasa. Jadi anggap saja apa yang telah saya sampaikan pada Siti Ayah ini hanya sebagai mukadimah untuk jamaah mengkaji lebih lanjut. Karena betul-betul ayat ini luar biasa. Luar biasa. Kaji lebih jauh, baca, cari bacaan-bacaan yang lebih memberikan maklumat. Karena ingat ya, ayat ini ayat kauniyah. Ayat memberikan kita panduan bagaimana kita hendak menggabungkan, hendak mendayagunakan, mensinergikan dua kekuatan besar dahsyat dalam diri kita. Kekuatan akliyah, kekuatan kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Tafakkur dan tadzakur. Dengan tafakkur yang hebat, mungkin orang itu akan mendapat gelaran cendekiawan, ilmuwan, golongan intelektual. Dengan tadzakur yang hebat, mungkin dia akan mendapat gelaran ulama. Abid, kuat ibadah. Zahid, orang yang zuhud. Jadi bila kedua-dua ini digabungkan, apa gelaran dia? Ulul albab. Bahasa kininya, ulul albab yakni orang yang dia seorang ulama sekaligus intelektual. Dia seorang cendekiawan sekaligus ulama. Fikirnya hebat, zikirnya hebat. Saya ingat, saya tertarik dengan istilah rektor saya dahulu. Kita menyampaikan ucapannya. Beliau kata, saya mau kamu semua pelajar-pelajar menuntut di UST ini. Dan nanti kamu sudah dewasa. Kami mau kamu menjadi orang, kata beliau waktu itu, berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Itu bahasa anak muda. Berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Waktu itu. Maknanya otaknya mesti dipenuhi dengan pelbagai ilmu. Kajian-kajian ilmiah. Berpikir rasional terhadap alam semesta. Tapi jiwa mesti Masjidil Haram. Jiwa Masjidil Haram. Kalau ikut istilah salah seorang presiden negara jiran Indonesia dahulu, B.J. Habibie namanya, beliau menyatakan, sarjana Islam hendaklah sarjana yang otaknya diisi dengan iptek, hatinya dipenuhi dengan imtak, katanya. Saya masih ingat. Otaknya dengan iptek. Mana
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuasai itu pelbagai cabang ilmu teknologi modern. Tapi ingat, hati mesti penuh dengan imtak, iman dan takwa katanya. Ya, apapun istilahnya. Kalau istilah Quran, gabungan antara tafakur dan tadakkur. Itulah ulul albab. Ya mas sekalian, saya cukupkan itu, tapi saya katakan ini belum cukup, tapi hanya saya cukupkan itu. Ulasan masih panjang, tolong digali sendiri, karena ayat ini benar-benar ayat yang luar biasa. Mari sekarang kita teruskan. Kita pelajari sama ayat yang keempat dalam buku ini, muka surat yang ke-6. Ayat keempat, muka surat yang ke-6. Yang tidak ada bukunya, boleh lihat surah Al-An'am. Al-An'am, ayat yang ke-50. Al-An'am ayat 50. Mungkin ada di antara jemaah sekalian ingin membaca sebagai qadimah ini. Untuk warm up, saya persilakan. Sila, terserah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sila. This is your floor, kata parlimen. Sila. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz, saya baca ya. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Masya Allah, tabarakallah. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada seluruh umatmu apa yang Allah suruh Nabi beritahukan pada umatnya. 1. La aqulu lakum indi khazainul ard. Itu 1. Kata pada mereka, wahai umatku, aku tak pernah kata pun kepada kamu bahwasanya aku mempunyai khazainullah, perbendaraan Allah. Tidak. Aku tidak pernah kata, tidak pernah beritahu pada kamu, sepatah pun secara langsung atau tak langsung, bahwa aku ini mempunyai khazainullah. Tak pernah. Perbendaraan. Alam dan di situ milik Allah. Aku tak pernah kata milik aku. 1. Yang kedua, wala a'lamul ghaib. Aku juga tak pernah kata kepada kamu, ima langsung, wa ima tak langsung, aku mengetahui perkara yang gaib. Seakan-akan Nabi ini kalau dalam bahasa dialog lah, pernah aku beritahu kamu, wahai umatku, sama langsung atau langsung, yang aku pernah kata, aku mengetahui benda yang gaib. Jangan khawatir, aku tahu nasib kamu, aku tahu. Aku tak pernah kata begitu. Aku tak tahu benda yang gaib. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak. Aku tak pernah kata, aku tak pernah beritahu pada kamu bahasanya aku ni malaikat.
Tak pernah. Aku manusia macam kamu. Sifat-sifat basyariahnya. Habis, kalau aku tidak mengetahui rahsia Allah, aku juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Aku juga bukan para malaikat yang mengetahui rahsia langit di sana. Lalu kenapa aku sampaikan pada kamu benda yang pelik-pelik? Aku beritahu kepada kamu tentang kubur, tentang akhirat, tentang kematian, tentang surga. Mungkin umat Nabi akan tanya, wahai Muhammad, kamu kata kamu tak tahu benda yang gaib. Tapi kenapa kamu beritahu pada kami benda-benda yang pelik-pelik? Tentang lepas hidup, selepas matilah, hari-hari akhirat lah, surga lah, neraka lah, ini. Benda ini kan benda gaib. Macam mana kamu beritahu kami, sedangkan kamu kata kamu tak tahu benda gaib? Macam bercanggah ucapan kamu. Seakan-akan kaum Nabi jawab begitu. Ucapan kamu ni Muhammad bercanggah. Kamu kata kamu tak tahu benda yang gaib. Tapi kamu cerita kepada kami, ini kamu sini. Macam mana ni? Kalau tak tahu benda gaib, lalu kenapa kamu beritahu pada kami akan perkara gaib? Apa jawaban Nabi? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiadalah aku mengikuti illa kecuali ma apa yang yuha diwahyukan ilayya padaku. Hakikatnya aku tidak tahu apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Tak tahu. Adapun tempoh hari, bila aku beritahu pada kamu nanti di akhirat tu ada ini, ada ini, ada ini. Itu kerana Allah beritahu aku. Yang aku sampaikan itu adalah pemberitaan Allah kepada aku. Artinya apa? Jika Allah tak beritahu aku tentang perkara yang gaib, maka aku pun memang aku tak tahu macam kamu. Faham ya? Di situ. Jadi sebagai manusia biasa seperti kamu, aku tidak tahu benda gaib. Tapi sebagai utusan Allah, aku diberitahu oleh Allah perkara gaib untuk aku sampaikan kepada kamu. Jadi lihatlah, seakan-akan Nabi bagi tahu kepada umatnya ini, lihatlah oleh kamu akan diriku ini sebagai manusia dari satu sisi dan sebagai utusan Allah dari sisi yang lain. Ini penting ini. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan. Ayat ini, satu yang kesimpulan penting yang kita nak bicarakan yakni, Allah suruh manusia melalui lidah Nabi SAW agar seluruh manusia ini melihat Rasulullah ini sebagai manusia dari satu sisi dan sebagai utusan Allah dari sisi yang lain. Nah, ini tidak mudah ya mas sekalian. Bila kita salah melihat Rasulullah yang sebegitu, orang boleh sesat. Muhammadun bainal basyariyah wa nubuwah. Kalau dalam bahasa Arabnya begitu. Kedudukan Muhammad bin Abdullah antara basyariyah, sifatnya sebagai manusia, wa nubuwah, dan kedudukannya sebagai Nabi Allah. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Ini itu dengan katakanlah Muhammad, adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tak sama. Sesat dan dapat dia tak sama. Fala tatang, taklah kelakkan kamu berfikir.
Ini betul-betul satu kerja yang tak mudah ya, untuk kita berfikir jernih. Baik, saya hanya ingin mengajak jamaah sekalian mengkaji ayat ini dari satu poin saja. Yakni Muhammadun bainal basyariyah wan nubuwah. Nabi Muhammad SAW antara kedudukannya sebagai manusia biasa seperti kita dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa dan sebagai nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari segi ini, dari segi ini. Jamaah sekalian, sebelum kita pelajari sama, saya ingin sampaikan juga ayat yang lain yang memandu kita insya-Allah memahami poin ini. Ya, minta maaf ya, saya carikan. Saya hanya ingin tumpukan satu poin saja dalam ayat ini. Walaupun ayat ini mempunyai makna yang luas. Yakni dari aspek Muhammad bin Abdullah antara kedudukannya sebagai manusia, sifat manusia, dengan kedudukan Nabi sebagai utusan Allah. Mana kita nak meletak? Sebab kita mesti melihat Nabi ini secara sumul ini. Kalau kita tidak mau sesat, lihatlah Nabi Muhammad ini ya, sebagai manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Bagaimana maksudnya? Mari kita bacakan dahulu jamaah sekalian ayat lain yang mungkin lebih mudah memahaminya. Lihat surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ya, mungkin agak panjang nanti poin ini. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Kahfi ayat terakhir. Kul katakan wahai Muhammad, innama hanya saja, atau terjemahan Melayu yang tepat, innama yakni sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Terjemahan Melayu yang tepat tuh. Sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah ana aku basyarun manusia yuha ilai diwahyukan kepadaku annama ilahukum hanya saja Tuhan yang berhak kamu sembah adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Sebab itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa saja yang berharap akan berjumpa, bertemu, yakin yang suatu saat pasti menemui Tuhannya, dan dia mau diterima olehnya, syaratnya ada dua. Satu, falyamal amalan sholiha, hendaklah beramal soleh. Syarat nomor dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada,
Jangan menyekutukan, jangan syirik dalam beribadah menyembah Tuhannya dengan sesiapapun. Baik. Seperti mana saya kata tadi, kita hanya bicara Muhammadun bainal basyariyah wa nubuwah. Jadi hanya sekerat innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sekerat itu aja. Yang selebihnya itu tajuk lain. Tajuk tentang ilah wahid itu macam mana, tentang amal soleh dan tidak syirik, syarat itu tajuk yang lain. Tengok ayat ini. Muhammad, beritahu kepada kaum kamu, hanya sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah diriku ini adalah manusia, bashar, manusia macam kamu. Jasad diri aku ini dicipta oleh Allah macam jasad kamu. Bahannya dari bahan yang sama, dicipta dengan cara yang sama, prosesnya sama betul. Bahkan bagaimana cara kerja saraf diri saya, bagaimana kerja fungsi jantung saya, paru sama betul dengan kamu. Kamu boleh lapar, aku pun boleh lapar. Badanku boleh sakit, kamu pun boleh sakit. Kamu mengantuk, aku pun mengantuk. Kamu perlu makan. Sama betul. Dari bashar. Jadi kamu mesti melihat aku sebagai bashar itu. Tapi yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Kamu tidak. Nah, kedudukan aku diberi wahyu itulah yang membolehkan aku menjawab jawatan nubuwah, rasul. Tapi sifat kemanusiaan tetap ada. Sebab itu bila Nabi kata dalam ayat, bila Allah suruh Nabi kata dalam surah Al-An'am 50, aku tak pernah kata pada kamu bahwa aku memiliki perbedaan Allah. Nabi tak punya guna. Memanglah dia manusia. Bila Nabi kata aku tak tahu benda yang gaib, memanglah dia bashar seperti kita. Nabi memberitahu sifat basyariahnya. Bahkan dengan jelas, aku bukan malaikat. Aku tak pernah kata aku malaikat. Itu Nabi sedang memberitahu kita, meyakinkan kita aspek basyariahnya. Adapun in attabi'u ila ma yuha ilayya, ini Nabi memberitahu kita tentang kerasulan dirinya, kenabian dirinya. Apa yang dimaukan oleh ayat ini, jemaah sekalian? Kita hendaklah melihat kedua-duanya. Nabi sebagai manusia sekaligus utusan Allah. Kerana jika kita gagal melihat Nabi secara menyeluruh ini, katalah, ini bukti nyata ya, Quran merakamkan banyak sekali ya mas sekalian. Dalam sejarah umat manusia, mulai pada zaman Nabi dahululah hingga Nabi terakhir Muhammad SAW, alasan yang diberikan oleh kaum para nabi dan utusan menolak ajaran Nabi. Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya, Nabi Musa ditolak oleh kaumnya, Nabi Shu'aib ditolak, Nabi Muhammad pun ditolak, dimusuhi oleh kaumnya. Satu di antara alasan mereka, satu di antara sebabnya, Nabi ini manusia biasa macam mereka. Dan memang betul lah manusia biasa. Betul. Artinya apa? Jika manusia melihat Nabi Muhammad hanya dari satu aspek saja, manusia biasa, memang payah orang nak menerima ajarannya. Apa untungnya kita menerima ajaran manusia seperti kita, tak lebih daripada itu. Ada kekurangan, ada kelebihan. Apa mulianya kita sebagai manusia, patuh, tunduk, ikut saja apa yang dikatakan, buat apa yang disuruh,
oleh orang yang kita pandang 100% hanya manusia macam kita. Kan tidak ada untungnya. Lebih teruk lagi, Nabi yang Allah utus ini, kebetulan pula, atau bukan kebetulan, Allah kendaki dia rakyat biasa, anak orang susah. Nabi Ibrahim, keluarganya susah. Nabi Musa, susah. Nabi Ayub, susah. Berdakwah kepada orang-orang kaya, coba. Objek yang dijadikan objek dakwah, orang yang dijadikan objek dakwah, orang-orang berjabatan tinggi. Hartawan, penyendekiawan. Tiba-tiba orang yang mendakwah dirinya Rasul, orang susah, rakyat biasa. Mungkinkah mereka mau mendengar, menerima ajarannya? Sama sekali tidak mungkin, apalagi mereka melihat yang mereka dakwah ini hanya manusia macam mereka. Apa untungnya? So, kegagalan manusia melihat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi dilihatnya sebagai manusia biasa, itu menjadi sebab mereka sesat. Dan itu puluhan dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 94 umpamanya Allah berfirman, "Wa ma mana'an nasa ayyuminu irjamul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula." Dan tidak ada yang menghalang manusia untuk beriman. Tak ada halangan, tak ada sesuatu yang boleh menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka hidayah. Lalu apa yang menghalangi mereka beriman? Illa, kecuali an qalu, mereka berkata, ab'atsallahu basyarar rasula. Adakah mungkin Allah mengutuskan seorang manusia macam kita sebagai utusan? Tak mungkinlah, tak mungkin. Hanya kerana manusia yang Allah pilih sebagai utusan kepada mereka, yang mereka manusia, itulah maknanya mereka tidak mau beriman karena memandang para nabi hanya manusia biasa. Tengok. Tapi betulkah nabi ini manusia? Memang betul manusia. Tapi kan ada nanti kenabiannya. Lalu kenapa Allah pilih urusan manusia bukan malaikat sehingga ramai orang menolaknya pasal dia hanya manusia macam mereka? Allah jawab, "Kullau kana fil ardi malaikatan kullau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina nazzalna alaihi minas samai malakar rasula." Masih dalam surah Isra ayat 95 selepasnya. Katakan wahai Muhammad, jikalau di bumi ini dipenuhi oleh malaikat, katalah penduduk bumi ini bukan manusia tapi malaikat, jalan sini. Pasti Allah akan turunkan, Allah akan lantik utusannya pun mesti daripada kalangan malaikat, karena umatnya malaikat. Karena objek dakwahnya manusia, maka utusannya mesti daripada manusia. Jika umatnya daripada kalangan malaikat, utusannya pun para malaikat. Nabi Shu'aib ditolak oleh kaumnya pun kerana qalu in antum illa basyarum mithluna. Hai Shu'aib dan pengikut-pengikutnya, kamu janganlah mandai-mandai nak mengajar kami. Nak ajak kami inilah itulah, kami tak akan percaya. Kamu ini tak ubah seperti kami, manusia biasa macam kami. Basarum misluna. Tak payahlah menghalang kami buat ini, suruh kami buat itu. Tengok. Nabi Shu'aib ditolak karena mereka memandangnya hanya manusia biasa. Dan memang manusia. Dan banyak sekali itu. Penduduk Intokiyah dalam satu riwayat. Penduduk Pompei dalam riwayat yang lain. Dalam surah Yasin itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ja'al mursalun. Satu negeri Allah utuskan utusan, mula-mula 2 utusan, lalu didustakan. Allah antar utusan yang ketiga. Fa'azzazna bithalith. Allah beri utus lagi 3 orang. Apa kata penduduk negeri itu? Qalu inna ilaikum, kata urusan tadi. Qalu inna ilaikum mursalun. Kami ini diutus oleh Allah kepada sebagai utusan pada kamu. Apa respon orang kampung itu? Qalu ma antum illa basyarum mithluna.
Hai, tak payahlah mengada-ngada. Ya adalah kamu ini sebenarnya manusia seperti kami. Anu'minu li basyaraini mithlina, kata kaum Nabi Musa kepada Musa dan Harun. Patutkah kami beriman kepada dua manusia macam kami? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, Nabi Muhammad didustakan. Semua Nabi. Artinya, kegagalan manusia melihat utusan Allah sebagai utusannya. Karena mereka hanya melihat sebagai manusia biasa, tak lebih daripada itu. Mereka akan sesat. Sesat karena melihat Nabi hanya manusia semata-mata, tidak ada kelebihan. Tidak melihat daripada aspek rusulahnya, nubuahnya. Gagal. Apalagi Nabi pun memberitahu pada mereka, in ana illa basyarum mislukum. Aku ini manusia macam kamu. Aku makan, kamu makan. Aku minum, kamu minum, aku minum. Kamu hidup, aku hidup. Kamu mati, aku mati. Woi, lagi mereka. Memang betul lah. Jadi jika mereka tuduh Nabi ini manusia biasa macam mereka, Nabi pun mengiyakan. Tetapi Nabi tambah, betul aku ini manusia biasa seperti itu, tapi aku ini diutus sebagai utusan. Ini yang mereka tidak percaya. Akhirnya mereka sesat. Sebaliknya ini, orang yang melihat Nabi Muhammad ini sebagai Rasul, aspek Rasul semata-mata, menghilangkan, menafikan sifat basyariahnya, pun boleh jadi sesat. Oh, parah juga ya. Orang yang melihat Nabi dari aspek nubuahnya saja, kerasulannya saja, makhluk yang hebat, sehingga sifat kemanusiaannya sudah tidak nampak. Mana bukan manusia lagi. Boleh jadi sesat, mas sekalian. Ya. Contoh. Ini sekedar contoh kecil ya. Ini ada di dalam syair ya. Syair yang mungkin tujuan si penyair ini baik, tidak memuji Rasulullah sebagai utusan Allah. Tujuan si penulis syair ini baik, ya kita berserah-serah baiklah. yakni hendak memuji, memuliakan Rasulullah, itu betul. Tetapi berlebih-lebihan dalam pujiannya sehingga menafikan unsur basyariah Nabi. Sehingga seolah Nabi ini bukan lagi basyariah seperti mana yang Nabi katakan tadi. Unsur basyariahnya apa Nabi disebutkan dalam ayat 50 surah ini, tak tahu benda gaib, bukan malaikat, tidak menguasai pembenaran Allah, tidak. Itu unsur basyariah. Ini dinafikan. Tidak melihat adanya unsur basyariah. Sudah hilang. Karena sudah, bukan manusia lagi dianggapnya begitulah. Dia menyusun bait-bait syair yang mungkin berlebihan. Contohnya, syair yang disusun oleh Al-Busairi. Ngeri kalau kita membacanya ya mas sekalian. Burdah Busairiyah. Mungkin adalah orang Melayu mengamalkannya, mungkin karena tak tahu maknanya. Karena itu sedap kalau dilakukan. Biasanya dalam peringatan apa-apa. Saya petikkan sedikit saja. Dalam Burdah Qasidah Busairiyah, di situ ada bait syair berbunyi gini. Ini pujian pada Rasulullah ya. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Itu kira okey lah. Masih okey tu ya. Menyebut Rasulullah sebagai ya akramal khalqi, wahai makhluk yang mulia. Okeylah. Sebab Nabi memang mulia. Berbanding makhluk lain, Nabi ini mulia sangat.
Di kala manusia paling mulia, kala jin paling mulia, malaikat pun respect. Okey lah. Masih okey tu. Tapi sambungannya tengok. Mali man adudu bihi siwaka. Aku tidak ada tempat untuk aku berlindung kepada selain engkau. Inda hululil hadithil amam. Ketika berlakunya bencana musibah yang merata. Coba. Pujian itu masih biasa, masih boleh diterima dari segi syarak atau sudah dianggap melampau. Wahai makhluk yang mulia, kami tak ada tempat untuk berlindung diri kepada selain engkau. Makna tak ada selain engkau yang boleh melindungi kami. Bila berlaku musibah melanda. Jadi bila berlaku musibah melanda, bila kami ingin selamat, kami tak ada tempat berlindung melainkan kepada engkau. Ya. Masya Allah. Si penulis syair ini tentu tidak lagi melihat Nabi sebagai manusia biasa. Unsur kemanusiaannya sudah dihilangkan. Bayangkan apa yang berlaku. Wah, sesat juga. Sesat juga. Sebab bait-bait seperti ini maknanya tadi sudah menghilangkan, menafikan unsur basyariahnya. Sehingga sesat. Tapi ini bukan, ya kalau manusia biasa mana boleh melindungi seluruh umat manusia pada bencana. Yang boleh menyelamatkan kita dari musibah, an-nafi' adal itu hanya Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh beri keselamatan kepada kita, mengelakkan mata kepada kita, kecuali dia. Ya. Tiba-tiba, dia dengan tulus katakan, kami tak ada tempat untuk kami berlindung. Untuk menyelamatkan diri ini. Bila berlaku bencana yang dahsyat melanda, kepada selain engkau siwakah. Di mana nak meletakkan Allah? Kenapa melihat Nabi sudah mengambil alih tempat Tuhan? Kan dia itu manusia biasa. Itu yang saya kata tadi. Orang yang sini gagal melihat Nabi dari aspek basyariahnya. Sesat juga. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, orang kafir Makkah menolak kerasulan Nabi karena gagal melihat Nabi sebagai utusan Allah. Mereka melihat Nabi hanya manusia. Sementara penyair ini melihat Nabi hanya sebagai bukan lagi manusia, dah lebih lagi lah. Utusan Allah yang dia semuanya yang dinaikkan tarafnya lebih. Wah. Dan lebih dahsyat lagi. Bait berikutnya bunyinya apa? Fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan sebagian daripada sifat kedermawanmu. Mu ini Rasulullah maksudnya. Ini pujian pada Nabi. Dan sebagian daripada sifat kedermawanmu. Wahai makhluk yang mulia, adalah dunia dan isinya. Allahu Akbar, subhanallah. Dunia wujud dengan pelbagai nikmat itu adalah bukti kedermawanan Nabi kepada kita. Subhanallah. Itu kan sudah meletakkan, menempatkan Nabi sudah setingkat ya dengan Tuhan. Jadi tidak lagi melihat Nabi sebagai manusia. Sesat juga. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dan sebagian, tengok, min itu sebagian. Bukan semuanya. Dan sebagian ilmu engkau. Sebagian saja, belum semuanya.
Dan sebagian daripada ilmu engkau, wahai manusia yang makhluk yang mulia, adalah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan ilmu yang ditulis oleh qalam. Subhanallah. Apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, apa yang ditulis oleh qalam, Nabi mengetahuinya. Bahkan itu hanya sebagian dari ilmu Nabi. So ilmu Nabi yang lebih luas daripada itu. Sedangkan yang ada di Lauh Mahfuz itu hanya Allah saja yang tahu. Sesat kan? Sesat karena melihat Nabi menghilangkan unsur basariahnya. Tadi kaum-kaum dahulu termasuk kafir Quraisy sesat juga karena menghilangkan aspek nubuahnya. Nah, orang yang tidak sesat, Allah tadi katakan, samakah orang yang celik dengan orang yang buta? Tak sama. Kamu tak berfikir kan? So macam mana supaya kini kita lihatlah Nabi ini ya secara proporsional. Bukan profesional ya, proporsional. Kita letakkan pada tempat yang semestinya. Allah kata, ini adalah manusia, ciptaan aku, macam kamu juga. Hanya saja dia ini aku beri wahyu. Jadi kalau dia kata pada kamu, dia tak tahu benda yang gaib, betul sebab dia manusia. Jika dia kata bukan malaikat, memang betul lah. Jika dia tidak memiliki, tidak mengetahui rahsia aku, betul dia tu manusia. Kalau dia tidak mengetahui yang gaib, kenapa dia boleh beritahu kepada kamu macam-macam perkara yang di akhirat? Itu karena aku beritahu dia. Nah, kedudukan dia sebagai orang manusia yang aku beritahu akan pada yang gaib, yang kamu aku tidak beritahu, itu namanya Rasul. Jadi hendaklah kita lihat kedua-dua ini. Kedua-dua ini. Akhirnya apa? Kita patuh kepada Rasul tapi tidak menyembahnya. Karena Nabi memang tidak berhak disembah. Dia manusia. Kerjanya membimbing kita kepada jalan yang benar. Tidak mungkin Nabi dapat menyelamatkan kita dari api neraka ya mas sekalian. Tidak mungkin. Mana boleh kita mohon kepada Nabi agar Nabi selamat kita dari neraka? Mana mungkin. Mana mungkin kita memohon pada agar Nabi masukkan kita dalam surga. Nabi pun masuk karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditugas oleh Allah menunjukkan pada kita jalan. Inilah jalan, kalau kamu ikuti, kamu masuk surga. Bila kamu ikut jalan yang ini, kamu masuk neraka. Bila kamu buat ini, kamu dapat pahala. Bila kamu buat itu, kamu dapat dosa. Kerja Nabi itulah, nama irsyadiyah, hidayah irsyadiyah. Tetap saja yang akan memberi pahala ke, balasan ke, menghukum menyiksa di neraka ke, masukkannya surga ke. Dia yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Jadi betul-betul hendaklah jelas ya mas sekalian. Jangan hanya pandang Nabi dari satu aspek saja. Bila melihat Nabi, kalau kita lihat orang lain, ya orang lain itu manusia macam kita lah. Imam Syafi'i hebat ya mas sekalian, hebat. Tapi Imam Syafi'i tak suruh kita memandangnya sebagai maksum. Iya, aku manusia macam kamu. Iya, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Sebab itu jika pendapatku betul, ya kamu terima. Bila pendapatku tidak betul, bercanggah dengan sabda Rasul, ya kamu tolak. So, aku ini, tidak semua pendapatku mesti betul kamu terima, tapi juga tidak semua salah. Aku manusia. Itu Imam Syafi'i. Mendewa-dewakan Imam Syafi'i, mana boleh. Mendewa-dewakan Imam Ahmad, mana boleh. Menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi terakhir ini memang tugasnya tidak mudah. Kenapa? Karena Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi yang sudah dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Jadi Nabi Isa. Bayangkan. Nabi ini datang selepas Nabi Isa.
Sementara Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan oleh kaumnya. Disembah pula. Bukan lagi manusia biasa, bayangkan. Ya Allah, dia sudah pula ini. Bahkan dia tak kahwin. Bahkan dia, boleh buat burung daripada tanah. Boleh burukan orang mati. Boleh. Wah, ini bukan... Wah. Tengok. Kegagalan umat Nabi Isa melihat Nabi Isa sebagai manusia ciptaan Allah, anak kepada Maryam alaihissalam, dinaikkan tarafnya menjadi anak Tuhan atau Allah sendiri. Sesat mereka. Sesat. Dan Nabi tidak mau umat Islam ini melihat Nabi, meletakkan Nabi melebihi daripada yang sewajar, yang sepatutnya dibenarkan oleh agama. Dalam bahasa mudah, kita nafikan unsur basyariahnya. Salah, nanti kita akan memuja Nabi, akan menyembah Nabi, dan Nabi tidak suka. Yaitu Nabi meyakinkan, untuk meyakinkan umatnya, ya sekalian, Nabi ingin meyakinkan umatnya bahwa dia itu manusia seperti mereka yang tidak layak disembah. Karena yang kita disembah hanya Allah, kan? Tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Masya Allah, rububiyah, tak ada uluhiyah, apa lagi? Dan karena dia hanya penyampai sebagai Rasul. Nabi pernah, ya mas sekalian, bersabda dalam sebuah hadis. Hadis itu diberikan oleh Abu Ya'la, yang dinilai hasan oleh Nasir Albani. Pertama, karena ada orang Yahudi yang meremehkan, mengejek, menghina Nabi. Karena bagi Yahudi, bagi Nasrani, kalau Nabi takkan macam itu penampilan dia. Nabi tidak, karena penampilannya macam kita, ya. Makan macam kita. Nah, itu meremehkanlah. Bila dia Nabi, tak sepatutnya macam itu. Dalam Quran kan sering ya, kita temukan dalam Quran, orang kafir Quraisy kamu Nabi. Macam mana Nabi boleh berjalan-jalan di pasar, makan makanan, yamsuna fil aswaq. Kan? Jadi Yahudi pun begitu. Macam mana Muhammad ini katanya Nabi, tapi makan macam tu aja, biasa makan dia. Duduk pun macam kita, tak ada beza penampilannya. Itu satu. Ini background dia. Dan ada juga Nabi khawatir nanti sahabat, karena Nabi ini juga pernah jamaskan, walaupun tidak selalu lah, pernah menunjukkan keajaiban-keajaiban sebagai utusan Allah dan mukjizat. Makanan sikit, cukup dimakan oleh 1000 orang. Ingat kisah Jabir tu dalam perang Khandaq, kan? Ya, hanya gandum beberapa mud saja. Seekor anak kambing cukup dimakan oleh 1000 orang, semuanya kenyang. Bayangkan. Nabi boleh bercakap dengan unta. Nabi bercakap dengan pokok. Masya Allah. Nabi membelah bulan. Memang banyak keajaibannya. Ini bukan manusia nih. Jadi untuk menghalang, jangan sampai ada kaumnya yang berfikir, yang menafikan unsur kemanusiaannya. Satu. Dan tadi yang pertama, Yahudi yang meremehkan Nabi. Kalau dia Nabi, takkanlah makan macam itu, hidup macam itu. Nabi ini sering, ya mas kalian, memperagakan atau bahasa mendemonstrasikan cara makan. Ya. Bila Nabi makan, jarang seorang-seorang. Dimakan ramai-ramai, dan makannya bersama sahabat macam sahabat yang lain. Bayangkan. Kalau sahabat makannya jadi dengan satu dulang, dia pun dengan dulang, sama-sama. Bukan ada, minta maaf ya kalau bahasa sekarang, main stable, tak ada. Di singgah sana, tak ada. Dengan pakaian yang berbeza dengan sahabatnya, sehingga bila ada tetamu datang, teruskan, oh itu Rasulullah. Tidak ada. Bahkan Nabi bersabda, apa dia?
Akul kama yakulul abdu. Ketahui semua, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan. Kita tahu kan dari segi kebiasaan ya Mas kan. Gaya makan, jenis makanan yang dimakan oleh orang miskin, apalagi berstatus hamba, agak-agak gaya makannya dengan orang yang berkedudukan sebagai tuan berbeza atau serupa. Biasanya kan berbeza kan. Oh, kalau gaya tuan-tuan sedang tuan besar makan, begini gaya dia. Begini besar. Jenis makanannya seperti ini. Kalau hamba abdi, ini hamba abdi ya, bukan hanya golongan bawah ya, bukan hanya encik-encik ya, hamba abdi. Ya, tentulah makannya gayanya lain, takkan macam gaya bos. Tapi Nabi bersabda dengan kamu, aku akan makan dan selalu akan makan sebagaimana gaya hamba abdi makan. Yaitu gayanya bukan sebagaimana orang besar. Manusia biasa, bahkan manusia hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan aku akan duduk, gaya dudukku macam gaya duduk seorang hamba. Sampai begitu sekali Nabi, bukan hendak meyakinkan ya, hendak hilangkan andaian-andaian yang mungkin terlintas dalam hati sahabatnya. Ini bukan manusia biasa, ini sudah peringkat tinggi. Akhirnya Nabi dipuja, didewakan, ditunjuk. Tengok, makannya pun ada tak bezanya aku dengan kamu? Tak ada, bahkan cara makan aku mirip dengan hamba abdi. Gaya duduk aku sama dengan, pakaian aku sama dengan mereka. Tidur aku, Masya Allah, hanya di lantai. Itu karena jamaah sekalian, Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Sifat kemanusiaannya sudah tidak ada. Dan akhirnya mereka sesat semuanya. Begitu sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat akhirnya faham, oh ini kalau itu. Ya kita wajib ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu utusan Allah. Tetapi kita tidak boleh mengangkat Nabi melebihi daripada darjah yang Allah berikan pada Nabi. Contohnya, kita tidak boleh minta sesuatu kepada Nabi, sesuatu mana yang hanya mampu dilakukan oleh Allah semata. Tidak boleh. Takkan ingin kabul hajatnya minta pada Rasulullah. Takkan minta sembuh penyakit minta pada Rasulullah. Suruh Nabi berdoa agar Allah sembuhkan, sila. Tapi minta pada Nabi agar Nabi sembuhkan penyakitnya, jangan. Begitulah. Mohon agar murah rezeki. Ya tentu bukan kepada Nabi lah. Nabi pun rezekinya ditanggung oleh Allah. Suruh Nabi agar Nabi pohon berdoa pada Allah agar Allah murahkan rezekinya, silakan. Begitulah. Ingat, ada satu majelis Nabi masuk, semua sahabat nak berdiri, Nabi larang, la takumun, la takumun, jangan. Karena itu tadi, Nabi ingin memberikan kesan, message yang jelas, aku manusia biasa seperti kamu. Bab yang ini, perlakuan aku sebagai manusia. Tapi bab yang ini, lihatlah aku sebagai utusan Allah. Dan ini, ini pengajaran bagi saya sangat-sangat penting sekali. Sehingga orang tidak sesat. Karena bila orang melihat Nabi hanya dari satu aspek saja, dari segi saja, sama ada unsur kemanusiaannya sahaja, atau unsur kerasunannya sahaja, menghilangkan sesat manusia yang sekalian. Melihat unsur manusia, menafikan unsur kemanusiaannya, itu tadi pujiannya sampai Allahu Akbar. Melangit sehingga seakan-akan punya sifat rububiyah dan hak uluhiyah. Demikian juga sebaliknya. Ini bagi saya ini yang ingin saya jelaskan dalam ayat ini ya. Walaupun ayat ini maksudnya bukan semata-mata seperti ini ya.
Tapi berkaitan dengan tajuk kita, saya hanya ingin berikan satu poin saja. Muhammad bainal basyariyah wan nubuwah. Surah Kahfi tadi jelas, aku ni manusia macam kamu. Hanya saja aku diberi wahyu, kamu tidak. Itu beza kita dengan Rasulullah. Beza kita dengan Rasulullah, Nabi dapat wahyu, dibimbing oleh wahyu. Persamaannya apa? Sama-sama manusia. Jasad Nabi dengan jasad kita, bahannya sama. Dicipta Allah sama, prosesnya di masa perut dan masa kandungan ibunya sama dengan kita. Boleh penat, bila tak makan lapar, bila penat mengantuk, itu sama. Bila kena senjata terluka, sama betul. Jadi bila orang musuh Islam membaling batu Nabi tercedera, wajarlah manusia biasa. Nabi nak hijrah ke Madinah, Masya Allah pernah merancang sini Madinah ini daripada Makkah itu pergi ke utara. Jadi Nabi nak mengelirukan, nak buat orang Quraisy yang menjadi keliru, Nabi tak terus pergi ke utara arah Madinah daripada Makkah, tapi pergi ke selatan dahulu. Ke Jabal Thaur namanya, masuk gua dengan Abu Bakar itulah. Itu siasah, itu taktik. Dan itu adalah manusiawi. Kita diajar dalam perjuangan kena ada taktik itu. Sebab pikiran seseorang yang nak mengejar seseorang, pikiran orang kafir Quraisy yang nak membunuh Nabi, Nabi pula nak bergerak ke Madinah ke utara. Mesti Nabi akan terus ke utara. Nabi pergi ke selatan dahulu. Nah, ini kan tujuan. Dan itu wajar. Nak pergi ke Madinah, Nabi ini tak pernah pergi Madinah. Abu Bakar juga tidak pernah. Mana jalannya? Tak tahu. Nabi terpaksa menyewa. Nabi lantik seorang turis guide, ya mas sekalian. Dan turis guide-nya yakni Yahudi. Tengok. Kita jangan kata, macam mana dia Rasulullah. Kalau Rasulullah itu jaga oleh Allah. Nak pergi Madinah tak tahu jalannya. Doa sajalah. Doa sajalah. Kenapalah minta bantuan si pemuda Yahudi. Jadi penduduk jalan. Nabi ini nak menunjukkan unsur basyariahnya. Kenapa Nabi tak doakan? Nabi doanya makbul. Kenapa tak mohon pada Allah, suruh Allah hantar Jibril sebagaimana tempoh hari? Jibril hantar datang ke rumahnya, dibawa Nabi pergi ke Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, sekali mata, ini nak pergi Madinah pun kena susah payah, menyorok di gua lah, bekalan itulah, merancang lah, keluarnya hari berapa sampai nanti guna. Kenapa susah payah? Ya, Nabi sedang mengajar, aku ni manusia macam kamu. Coba kalau Nabi katalah tidak menunjukkan kemanusiaannya. Atau Allah hilangkan sifat kemanusiaannya. Apa yang akan berlaku pada kita jemaah? Pertama, banyak orang sesat tadi. Karena Nabi sudah dipuja dan pujinya. Yang kedua, bila kita disuruh mencontohi Nabi, senang kita beralasan. Itu Rasulullah. Kita manusia, itu Nabi. Sering kan kita dengar ayat itu. Kalaulah ucapan itu kita ucapan pada zaman Rasulullah, pasti kita dimarahi oleh Rasulullah. Itu engkau ya Rasul, engkau bolehlah. Kami manusia biasa, ini engkau adalah Rasul. Itu sering kita dengar dari mulut orang Islam sendiri. Jemaah sekalian. Rumah tangga umat Nabi Muhammad menghadapi masalah, betul? Rumah tangga yang masalah dengan istrinya, suami istri. Rumah tangga Nabi pun pernah mengalami masalah. Bayangkan. Lalu kita jangan fikir, macam mana ya rumah istri tangga Nabi pun boleh huru hara pula. Macam mana istrinya boleh coba menyakiti ini? Kan keluarga Rasulullah. Ya, Nabi ini manusia biasa. Sehingga jika Nabi menyuruh kita membina rumah tangganya, kita dapat mengikutinya karena mereka pun manusia macam kita. Itulah. Nabi pernah contoh umpamanya. Ketegasan Rasulullah SAW ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
Daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Agak panjang hadisnya. Salat Rasulullah SAW. Nabi solat. Suatu hari Nabi solat. Falamma sallama qila lahu. Lepas usai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ahda bis salat syai'? Ya Rasulullah, ada apa-apa berlaku ke dalam solat tadi? Qala, Nabi jawab, Madaka? Apa halnya? Tak ada apa-apa pun berlaku. Apa halnya? Qalu salaita kadza wa kadza. Oh tidak ya Rasul. Engkau tadi solat begini, begini, begini. Makna tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, hadis Ibnu Mas'ud juga, yakni solat zuhur. Di mana Nabi tidak mengerjakan solat zuhur 4 rakaat, tapi 5 rakaat. Solat zuhur 5 rakaat. Lepas salam, jadi sahabat bingung lah, ya Rasul. Ini ada apa-apa ke tadi solat tadi? Solat zuhur ada 5 rakaat, tak seperti biasa 4 rakaat. Apa yang berlaku? Nabi kata, tak ada apa yang berlaku. Jadi maknanya Nabi tak sedar. Nabi tak tahu, tak sedar langsung yang solat zuhurnya tadi terlebih 1 rakaat. Sebab itu sahabat tanya. Dan Nabi kata, apa madaka? Apa dia? Lalu jelaskan, sahabat jelaskan. Oh tadi solat zuhur tadi 5 rakaat ya Rasul. Ibnu Mas'ud kata, "Fatanna rijlaihi wastaqbala qiblah." Lalu Nabi pun memusinglah. Mengusun kedua tapak kakinya macam duduk tasyahud itu menghadap kiblat. Nabi terus menghadap kiblat, duduk macam duduk tasyahud. Fa sajada sajdatain, sujud 2 kali sujud. Tsumma salama, kemudian salam. Tsumma aqbala alaina wajhi, lalu Nabi menghadap pada kami semua, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian baginda bersabda, Innahu law hadasa fis salati syai'un amba'tukum bih. Sesungguhnya, jikalau sekiranya lah berlaku apa-apa peristiwa semasa solat, katalah masa solat Jibril datang bagi aku wahyu ke, turun wahyu ke, pasti aku beritahu pada kamu. Contoh Nabi pernah solat, dan satu solat asar, kan? Tengah solat pula Jibril turun bawa wahyu, kiblat hendaklah ditukar. Daripada mulanya menghadap Masjidil Aqsa, ditukar Masjidil Haram. Bayangkan, solatnya waktu di Madinah. Yang sekarang dalam masjid kiblatain itulah. Artinya solatnya menghadap ke utara. Tengah solat suruh menukar kiblat menghadap ke selatan. Itu tengah solat. Kalaulah berlaku apa-apa dalam solat, peristiwa solat, pasti aku beritahu kamu, kata Nabi. Walakin, tetapi tadi solat yang aku lakukan, inama ana basyarun. So aku ni manusia biasa seperti kamu. Jadi dalam solat ini sebenarnya tidak berlaku apa-apa. Jibril tak turun, tak bawa, tak ada apa-apa. Ansa kamatan saum. Aku lupa sebagaimana kamu lupa. Tengok. Rasul menjelaskan sisi kemanusiaannya, basariahnya. Aku lupa, manusia biasa aku ni boleh lupa. Macam kamu lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Sebab itu kalau aku lupa, ya ingatkanlah. Tegur aku. Tegur. Jadi sahabat waktu itu tak tahu macam mana dia ingat. Sebab Nabi kan, Nabi solat zuhur biasanya 4, ini jadi 5. Ini mesti wahyu ni. Ya itu biasalah fikiran sahabat pada waktu itu. Sebab mereka hidup masih pada zaman turunnya wahyu. Takkan Nabi nak naik ke untuk sambung rakaat yang kelima. Sahabat pula, subhanallah. Kan belum ada waktu itu. Lagi pula macam mana nak go Nabi? Ini Nabi yang buat. Pasti berdasarkan wahyu. Kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, katakanlah. Nabi tidak bercakap, Nabi tak kata kecuali berdasarkan wahyu. Jadi sahabat pun tak tegurlah. Saat sahabat fikir ada apa-apa berlaku semasa solat. Mungkin dapat wahyu ke, mungkin zuhur disuruh tambah 1 rakaat lagi ke. Tapi Nabi kata, tak. Kalaulah Jibril turun bagi wahyu pada aku masalah, pasti aku beritahukan. Tapi betul-betul tadi,
Betul-betul murni, aku lupa. Sebagaimana kamu lupa. Suatu bila aku lupa, ingatkan. Wa idza sakka ahadukum fi salatihi, dan bila seseorang itu ragu dalam salatnya, fa yataharras shawab, maka hendaklah dia pilih yang benar, yang paling yakin. 3, 4, 3 ke 4, 3 ke 4, 3. Macam itulah, 3 ke 4, 3 ke 4, 3. Rupanya sudah 4. Tambah lagi 1. Jadi 5. Karena suruh yakin yang sikit. 2 ke 3, maghrib. 2 ke 3, 2 ke 3, 2. Tambah lagi 1. Sekali tambah 1, dia fikir 3, rupanya malah jadi 4. Tak jadi masalah. Macam Nabi tadi. Dia fikir 3 ke 4, 3 ke 4, 3. Ya, tambah lagi 1. Lah, rupanya sudah 4 rakaat. Jadi, tambah 1 jadi 5. Fayutimma, kan? Tu majlis saja dan tengok. Nabi beritahu, aku ni manusia macam kamu, aku boleh lupa. Tapi bezalah. Lupanya Nabi sebagai utusan Allah tak sama dengan lupa kita. Lupa Nabi itu jadi hukum. Lupa kita jadi hukum apa? Tengok, dengan asbab Nabi lupa bilangan rakaat zuhur jadi 5, akhirnya ada hukum. Jadi hukum syariat. Lain kali kalau kita solat terlebih rakaat dan baru sedar atau diingatkan oleh orang lain, terus sajalah menghadap kiblat, duduk sujud 2 kali sujud. Jadi sujud ibaratnya sujud sawi di luar solat. Kan jadi hukum tuh. Itu syariat itu hebatnya. Ya. Nabi lupa itu sifat basariahnya. Sifat basariahnya. Itu cara, kalau boleh katakan menebus ya, cara menebus kecacatan ibadah karena lupa dengan sujud sahwi 2 kali selepas solat. Itu perbuatan Rasulullah. Tengok. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi, sujud 2 kali selepas solat, itu dilakukan oleh Nabi sebagai Rasulullah. Kita mesti ikut. Tapi Nabi lupa zuhur jadi 5, itu sifat basariahnya. Jangan ikuti. Walaupun kita lupa, tak apalah, Nabi pernah solat zuhur 5 rakaat, saya pun nak 5 rakaat juga. Tak, kita tak lupa, kenapa 5? Itu basariah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh memisahkan dan jelas, wah itu luar biasa. Sahabat cukup pandai. Sebenarnya Nabi lakukan ini, dia lakukan sebagai manusia biasa atau sebagai Rasul. Sahabat faham sungguh. Kalau Nabi bagi cadangan sebagai manusia biasa, kami boleh ikut, boleh tidak. Bahkan kami boleh bagi cadangan lain. Tapi kalau Nabi katakan arahan sebagai Rasul, samina wa ta'na. Nak perang Badar, kan Nabi telah menyediakan tenteranya, kamu jaga di sini, kamu jaga sini, kita berjaga sini. Tunggu musuh. Kan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau cadangkan kami berkawal di sini, ini wahyu ke atau pendapat engkau saja Rasul? Tak, ini pendapat aku saja. Bukan berkat wahyu. Kalau itu hanya pendapatmu ya Rasul, saya fikir kita tidak boleh di sini. Kita adalah berjaga cari tempat yang dekat dengan genangan air. Tak jauh dari genangan air. Apabila nanti peperangan berlanjutan, kita tak ada masalah dengan air. Nabi batalkan pendapatnya, terima. Jadi tengok sahabat cukup pandai. Ini wahyu ke ini pendapatmu sendiri ya Rasulullah? Nabi melihat sahabatnya tanam tamar, coba nak kawinkan tamar supaya nanti buahnya lebih banyak lebih. Nabi kata tak payahlah, tanam sajalah, nanti Allah akan. Akhirnya orang tu tanam. Kita ikut Nabi, yang satu ikut Nabi. Hasil kajian dia tadi, wah buahnya lebih banyak. Sedangkan kalau ikut Nabi tak payah kawinkan, buahnya sedikit. Lalu Nabi kata, antum a'lamu bi dunyakum. Kalau itu masalah dunia kamu lebih tahulah. Jadi tidak salah kamu tidak menerima pendapatku yang tak perlulah dikawinkan Sahabat cukup faham. Ini Nabi lakukan sebagai Nabi atau sebagai manusia biasa. Nabi suka makanan tertentu umpamanya.
Nabi tak suka makanan tertentu. Itu betul, itu karena basariahnya. Ada sahabat jumpa Nabi, nak hidangkan, tak bagi makanan, ditanya ini apa? Ini dab ya Rasul. Nabi tak makan. Sahabat terkejut. Ya Rasul, haram ke ini? Oh tidak, aku tak kata haram, hanya aku tidak biasa. Nabi tidak menyukainya, tak makan lah. Tapi dimakan, tidak menyukai, bukan maknanya haram. Oh, rupanya itu sifat basar Nabi, tak suka makanan. Jadi bila Nabi tak makan, tak suka, ya kita tak perlu meninggalkannya bila kita menyukainya. Atau Nabi suka sebagai manusia biasa, ya kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Itu luar biasa itu. Ilmu bagi saya yang sahabat menguasai hebat. Karena mereka boleh bezakan Muhammad bainal basyariyah wa nubuwah. InsyaAllah jalan kita jadi lurus nanti. Ya, lurus itu berfikir ulul albab dalam masalah ini. Wallahu alam, mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.